Baru bulan lalu aku berdoa minta Allah uang 1 juta buat bayar sekolah anak. Dan tiba-tiba Allah malah ngasih aku 4 juta mbak. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau mau beli langsung aja ke Gramedia, atau kalian bisa hubungin admin ke nomor ini ya. Langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mbak K. Tolong nama saya disamarkan ya. Sebut saja nama saya K dari Jawa Tengah. Halo Mbak K, salam kenal ya. Alhamdulillah Mbak, berkat channel YouTube Mbak Mel, aku jadi kenal sholawat. Aku kenal sholawat sejak tahun 2002 Mbak. Waktu itu aku bingung, aku sedang proses lanjut kuliah, tinggal skripsi Mbak. Tapi dari pihak kampus mempersulit perkuliahanku sampai aku mau nyerah, gak mau lanjutin. Tapi aku setiap hari ngamalin sholawat Mbak. Akhirnya aku bisa lanjut dan aku dikasih keajaiban langsung sidang Mbak. Gak perlu pakai seminar proposal maupun seminar hasil. Dan anehnya lagi, yang awalnya gak bisa ikut wisuda bulan depan karena udah mepet, alhamdulillah ada dekan bantu aku biar bisa wisuda bulan depan. Akhirnya aku wisuda Mbak. Masya Allah. Itu gak nyangka banget Mbak, akhirnya aku wisuda. Itu gak nyangka banget Mbak, cobaan gak sampai di sini ya Mbak. Aku dapat ujian lagi yang awalnya suamiku punya hutang 300 juta dan udah buntu mau gimana lagi. Akhirnya orang tua bantu ngelunasin hutang Mbak, dan sekarang tinggal 100 juta. Semua itu gak lepas dari sholawat Mbak. Aku setiap hari selalu sholawat Jibril dan munjiat Mbak, tapi aku belum bisa istiqomah. Sholawat Jibril biasanya sehari 1000 dan munjiatnya 200-300. Dan satu lagi Mbak, baru bulan lalu aku berdoa minta Allah uang 1 juta buat bayar sekolah anak. Dan tiba-tiba Allah malah ngasih aku 4 juta Mbak. Ya Allah, Masya Allah, aku gak nyangka Allah baik banget sama aku. Aku dapat uang itu dari orang yang aku tolong. Tiba-tiba aku dikasih imbalan. Makasih ya Mbak Mel sudah memberikan motivasi, semangat untuk terus bersolawat. Semua ini keajaiban buat aku. Doain aku Mbak Mel, aku punya hajat, pengen dapat kerja yang aku impikan, dan pengen punya rumah Mbak Mel. Amalan apa Mbak Mel yang harus aku lakukan biar hajatku terkabul? Oh iya Mbak Mel, sama minta tipsnya gimana caranya bisa bangun malam, sholat tahajud, dan bisa istiqomah. Sampai di sini dulu ya Mbak, makasih banget Mbak Mel, panutanku. Semoga Mbak Mel keluarga sehat dan bahagia selalu, lancar rezekinya, berkah barokah buat kita semua Mbak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kisah dari Mbak K di Jawa Tengah. Masya Allah ya, kalau kita mengandalkan Allah, apa-apa Allah ya, dengan terus kita bersolawat, itu Masya Allah banget deh, segalanya tuh dipermudah ya kan, seperti yang dirasakan sama Mbak K. Udah rasanya udah gak mungkin nih bisa ikut wisuda, bisa skripsi segala, bisa sidang skripsi dan lain-lain. Tapi berkah salawat yang dibaca, yang katanya tuh udah mepet, udah sebulan lagi, tahu-tahu ada aja yang bantu. Ya, yang bantu memang manusia, tapi atas izin Allah, Allah melembutkan hati hambanya untuk membantu Mbak K, dan beres, akhirnya bisa wisuda.
lulus alhamdulillah, tanpa seminar proposal katanya, tanpa seminar hasil, pokoknya langsung sidang skripsi kelar, alhamdulillah. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Mbaknya tadi nanya gimana mbak amalannya supaya bisa dapat cepat kerja. Nah itu kan udah ngerasain ya, terusin aja, sabarin, terusin aja baca salawat, tapi ingat salawatnya jangan jadi beban ya, terusin. Mau baca Jibrilnya 1000, pokoknya minimal kita salawat itu 1000 sehari. Walaupun Rasulullah nggak pernah nyuruh kita matokin harus baca salawat 1000, harus baca salawat ini 1000, harus baca salawat itu 1000. Enggak, Rasulullah nggak nyuruh begitu. Rasulullah cuma nyuruh kita sebanyak-banyaknya, semakin banyak semakin bagus. Ya, sahabat Rasulullah pernah bertanya, kalau aku bacanya sekian persen waktuku, sebagian waktuku untuk bersolawat, bagaimana ya Rasulullah? Bagus. Tapi kalau kamu tambah, lebih bagus kata Rasulullah. Kalau 50% waktuku aku pakai buat bersolawat, gimana ya Allah? Bagus. Tapi kalau kamu tambah, lebih bagus. Kalau 75% waktuku untuk solawat ya Rasulullah, bagus. Tapi kalau kamu tambah, lebih bagus. Begitu jawaban Rasulullah. Sampai akhirnya, ya Rasulullah, kalau semua waktuku aku pakai untuk bersolawat gimana? Kalau seperti itu, apa yang menjadi hajatmu, apa yang menjadi kebutuhanmu, udah dijamin sama Allah. Udah segalanya, udah serahin semuanya sama Allah. Loh, bagaimana caranya 100% waktu kita untuk solawatan? Ya bukan berarti kita kagak ngapa-ngapain. Kita manusia hidup punya kegiatan di dunia ini ya. Ada yang kerja, ada yang ngurus anak, ada yang harus ngeladenin suami gitu kan, misalnya, dan lain-lain. Ya nggak gitu juga, maksudnya gini loh. Di seluruh waktu kita, ya teman-teman ya, nggak lepas dari kita ingat terus baca sholawat. Mau sambil masak, sambil nyuapin anak, sambil nyusuin anak juga kita bisa baca sholawat. Tidak harus sholawat duduk di atas sejadah. Walaupun ya yang lebih baiknya misalnya ya, bukan misalnya, yang lebih baik, tentunya lebih baik ketika kita sholawat itu kita sediakan waktu khusus, duduk, kita diem. Kalau lagi haid ya udah duduk aja di mana, di meja kayak di mana kayak terserah gitu ya. Pakaiannya yang sopan, menutup aurat. Kalau lebih bagus lagi pas habis sholat dong, dalam keadaan kita punya wudhu, kita duduk, kita baca sholawat. Itu lebih bagus ya, kita mengkhususkan waktu. Tapi nggak harus nunggu kita punya waktu khusus, nanti nggak salawat-salawat, bacalah sambil aktivitas. Karena Allah sudah bilang ya, kalau kita baca sholawat 1, Allah balas 10. Walaupun kita bacanya tidak fokus, baca sholawat sambil ngurus anak, baca sholawat sambil masak, mikirin kerjaan rumah, sambil sholawatan sambil ngerjain pekerjaan di kantor, sambil ngetik segala macam, kita sholawat atau sambil tanda tangan dalam hati shollallahu ala Muhammad, itu tetap Allah kasih 10 balasan. Dari 1 sholawat yang kita baca, Allah berikan 10 rahmat dan Allah ampuni 10 dosa. Tapi kalau kita bacanya khusus, nah misalnya kita khususkan, kemudian kita fokus duduk di atas sejadah, tapi kita ingat gitu, kita baca sallallahu ala Muhammad, nah itu balasannya hanya Allah yang tahu. Berapanya tuh udah di luar nalar kita udah nggak bisa ngitung lagi dah ya. Allah yang tahu berapa jumlah yang kita dapatkan. Dan siap-siap aja ntar pas di akhirat, waduh ini banyak banget nih pahala dari Allah nih, ya nggak? Masya Allah ya teman-teman ya, dahsyat banget deh. Tadi mbaknya bilang juga, Mbak tips ya bisa bangun malam. Yang aku alamin sendiri, kalau aku lagi siangnya kagak kebanyakan makan, kagak kebanyakan minum, tidurnya cepat, itu pasti bangun malam. Tapi sebelum tidur doa, minta sama Allah. Dalam hati aja ngomong, ya Allah besok tolong bangunin ya jam 3, jam setengah 4, bangunin ya Allah, nggak pakai ngantuk. Itu bangun teman-teman. Tapi kalau kebanyakan makan aku seharian, kebanyakan minum, tidurnya kemalaman, bangun jam 3, tapi ngantuk berat, akhirnya tidur lagi ya. Jadi coba aja Mbak, sebelum tidur doa, jangan kebanyakan makan sehariannya, maksudnya jangan makan berlebihan. Dan kalau bisa kita berhenti makan tuh di jam isya tuh, abis isya tuh kita jangan makan lagi gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau aku ya gitu ya, suka ya namanya makannya selalu malam, itu nggak bagus juga kan buat kesehatan. Jadi kalau bisa sebelum isya, abis isya tuh udah jangan makan apa-apa lagi, kemudian tidurnya cepet, insya Allah bisa ya. Dan Masya Allah banget deh yang dirasain sama Mbak, tadi Mbak siapa?
Mbak lupa mulu ya Mbak K, dahsyat banget the power of salawat ya. Tiba-tiba utangnya 300 juta dibayarin 200 juta, sisa 100 juta. Yang bayarin orang tua. Ya yang bayarin orang tua, enak lah, orang punya orang tua banyak duit lah, kita dari mana duitnya? Ingat, jangan suka ngotak-ngotakin, jangan suka mikir begitu. Cara Allah menolong hambanya itu tidak harus selalu dari orang tua yang kaya, tidak harus selalu dari orang tua yang punya tabungan. Dari mana aja teman-teman, bisa aja loh orang tua kita yang nggak punya tabungan, bahkan mungkin minus, tiba-tiba dapat rezeki nomplok, akhirnya kita dikasih, kita nggak tahu. Jalan Allah mah nggak bisa ketebak. Yang jelas apa yang Allah berikan kepada kita itu biasanya unik dan di luar nalar dan pasti kelar. Yang penting percaya aja udah sama Allah. Allah tuh maha menolong, Allah itu maha baik, Allah itu maha kuasa atas segala-galanya. Tugas kita tuh bukan mikirin gimana cara Allah nolongin kita, tapi tugas kita gimana caranya Allah mau menolong kita. Gimana caranya kita pantas buat ditolong sama Allah. Nggak usah mikirin cara Allah nolongnya gimana, itu bukan urusan kita. Nggak bakalan kita bisa mikirin pusing. Gimana caranya ya biar Allah menolongin aku secepatnya. Gimana ya caranya supaya aku nih pantas ditolong. Oh aku kan maunya cepet. Berarti kalau Allah udah manggil, udah masuk waktu sholat, ya cepetan sholat. Jangan entar dulu nanggung lagi main game, entar dulu nanggung lagi ada kerjaan, entar dulu nanggung nih lagi rame-ramenya nih jualan misalnya teman-teman ya. Jadi utamain ya Allah. Kalau udah waktu sholat, makanya kalau jangan biar yang teman-teman pada pedagang nih, kalau misalnya khawatir ya pas jam azan, pas lagi rame, kita jadi nggak bisa sholat tepat waktu kan. Nah usahakan setengah jam atau 10 menit atau 15 menit sebelum azan masuk, udah stop dulu jualannya, tutup dulu sebentar ya, istirahat dulu, siap-siap sholat, ambil wudhu, gelar sejadahnya, baca salawat tuh. Udah baca salawat, udah kelar, udah selesai doa, udah azan ya, berarti kan kita udah cepat, udah selesai ya, baru kita mulai aktivitas lagi. Jangan khawatir, itu setan biasanya nakut-nakutin, kamu tuh jam 12 lagi rame-ramenya loh orang pada beli makanan kamu, misalnya jualan makanan ya, kok bisa-bisanya sih kamu malah ninggalin? Nolak rezeki loh namanya loh kalau begitu loh, hati-hati loh, kan gitu ntar. Ujung-ujungnya iya juga ya, kata setan, sholat zuhur kan masih bisa sampai ntar jam 2:30. Ntar dulu lah, kelarin dulu nih jualan, ntar pelanggan lari loh ke yang lain loh. Tuh, bisikin sama setan. Ya padahal kita punya hajat yang lebih penting dan kita lagi butuh banget pertolongan Allah. Udah datengin Allah aja dulu. Ya Allah, ngadu, cerita ya Allah, aku ngutamain engkau aja, aku pengen engkau nolong aku ya Allah, hutang aku banyak, aku pengen lunas. Ya Allah, aku ikhlas tuh ninggalin mereka yang biasanya pada beli kalau pas zuhur, pada makan siang. Aku sebentar dulu mau sholat ya Allah, tolongin ya Allah. Tolong bantuin. Ya mungkin biasanya kita dibecandain dulu sama Allah ya. Kayaknya ya udah kita udah ngutamain Allah, tahu-tahu pembeli kita pada lari ke yang lain misalnya gitu ya. Tapi tetap aja kita deketin Allah, nggak akan pernah sia-sia nih ngutamain Allah, nggak akan sia-sia. Bisa jadi yang kita rame, kita utamain tuh dunia, rame tuh jualan pas jam 12 ya, kita layanin mereka, kelihatannya rame, tapi hasil akhirnya utang kagak lunas-lunas. Dan ketika kita ngutamain Allah, walaupun dagangan kita jadi sepi, jadi lambat lakunya, orang-orang pada lari semua biasanya beli ke kita, tapi Masya Allah justru di situ hasil akhirnya lunas utang kita. Percaya nggak? Cobain. Tidak ada pernah ruginya kalau kita deketin Allah. Nggak akan pernah ada ruginya. Emang Mbak Mel pernah ngerasain? Sotoy Mbak Mel, ngomong mah gampang Mbak. Pernah. Tapi bukan di uang. Ya aku lupa ya. Pernah uang juga, cuman aku lupa. Bukan hal-hal uang. Jadi gini. Jadi mama aku dulu kan catering ya temen-temennya, almarhumah. Kemudian mama aku itu banyak banget pesenannya. Ya udah ngutamain pesenan pasti ya. Sholat tetap sholat. Tapi ntar dulu nih, ngutamain dulu nih pesanan yang memang udah harus jam sekian kelar gitu kan. Dan apa yang terjadi? Keteteran. Kelar sih kelar, tapi keteteran ujung-ujungnya. Nah pada saat itu mamaku sakit teman-teman. Baru bikin dapat 2 hari, itu kan cateringnya sekitar 1 minggu, aku lupa ya, 2 harian. Mohon maaf ya, itu lewat abang bubur. Kalau pagi gini, abang bubur lewat, abang air lewat, nanti abang tahu lewat gitu ya. Lanjut,
Kemudian mamaku sakit, mamaku dirawat. Akhirnya akulah yang menggantikan. Pada saat itu usia aku 24 tahun kalau nggak salah. Aku bikin lah tuh makanan ya. Makanan kotakan. Aku lupa jumlahnya berapa. Kalau nggak salah sekitar 100-an ya. Tapi aku utamain Allah. Setiap azan, mau azan nih, udah siap-siap sholat dulu gitu loh. Udah waktunya mau masuk waktu sholat ya sholat dulu. Mau subuh, zuhur, asar, pokoknya aku utamain sholat dulu, baru aku lanjut bikin makanan. Dan apa yang terjadi, Masya Allah, the power of utamain Allah ya, bukan the power of salawat pada saat itu, the power of ngutamain Allah. Apa yang terjadi, itu makanan kelar di waktu yang tepat. Bahkan belum waktunya dijemput udah beres makanan. Itu yang terjadi teman-teman. Kita seperti punya waktu ajaib teman-teman, kalau kita ngutamain Allah. Selain itu, aku biasanya kalau pagi ya teman-temannya itu kan sibuk nih kalau kalau masa-masa anak udah masuk sekolah. Bingung nih, apa dulu nih yang mesti kerja ini? Karena harus bikin video, anak mau sekolah, mesti ini, mesti itu. Ketika aku ngutamainnya ya udahlah buru-buru nguprak gitu ya. Itu yang ada anak terlambat. Aneh. Tapi giliran aku mau sholawatan dulu sebentar, kemudian aku baca Quran dulu gitu ya. Habis itu waktu jadi ajaib. Lah kok anak aku kagak telat. Ya, begitulah yang terjadi ketika kita mengutamakan Allah. Waktu kita jadi ajaib. Ya, oke teman-teman, makasih. Oh ya, satu lagi tadi mbaknya juga butuh 1 juta, ngadu sama Allah dapat 4 juta. Dahsyat banget deh ya, luar biasa. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Kak segera mendapatkan pekerjaan terbaik ya Mbak Kak, semangat ya. Dan semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, doa-doanya segera diijabah, amin. Utangnya pada lunas, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.